Aceh adalah salah satu wilayah di Nusantara yang sangat strategis, menjadi pusat perdagangan dengan hasil penting seperti lada, tambang, dan hasil hutan. Dalam rangka mewujudkan Pax Nirlandika, Belanda berambisi menguasai Aceh. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh yang pertama adalah Traktat London. Pada 17 Maret 1824, isinya adalah kesepakatan antara Belanda dan Inggris, yaitu setelah Belanda berkuasa di daerah jajahan, maka tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Yang kedua adalah Traktat Siak. Tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan dengan Sultan Siak yaitu Sultan Ismail yang isinya Siak mengakui kekuasaan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Artinya, wilayah seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri harus tunduk kekuasaan Belanda padahal wilayah tersebut masuk dalam Kesultanan Aceh. Yang ketiga adalah Traktat Sumatera. Tanggal 2 November 1871 ditandatangani Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda yang isinya Belanda diberi kebebasan untuk memeluas wilayahnya di Sumatera. Perang Aceh Pertama. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu, Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pitu itu. Akhirnya, pada 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.L. Kohler berlabuh di pantai Ceremen, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dan dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan menghentikan serangan ini sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Perang Aceh kedua pada tahun 1874 sampai 1880, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Kumala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lainnya. Perang Aceh ketiga, masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada 1891, Christian Snoek Hurgrojen yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Snoek Hurgrojen menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan sisat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snoek Hurgrojen, rakyat Aceh sedang merasa duka yang mendalam karena kematian Teuku Cik di Toru. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Teuku Umar, dikabarkan menyerah pada Belanda. Namun, itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Perang Aceh keempat. Ketiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh pada menghadapi Belanda. Dipimpin Cuk Nyatin, istri Teuku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pocet Baren. Rakyat Aceh terus melakukan perlawanan, hingga akhirnya Teuku Umar kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya, pada 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur di Melaboh. Perjuangan kembali dilanjutkan oleh Cuk Nyatin bersama Pocet Baren. Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah mengungkapkan kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya.
Terlebih, strategi merusak dari dalam yang dijalankan oleh Snouck-Hurgronje juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyatin berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada 1910. What they can't explain.